Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmal Sari Abdurrahman dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dan saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu footnote atau lebih sering dikatakan dalam terjemahannya yaitu catatan kaki. Di sini saya akan menjelaskannya mulai dari definisi catatan kaki, tujuan catatan kaki, fungsi catatan kaki, jenis catatan kaki, dan cara mengerjakannya. Langsung saja pada definisi catatan kaki. Definisi catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan di bagian bawah halaman buku untuk menambah rujukan uraian dari naskah pokok. Keterangan ini umumnya ditulis dalam huruf yang lebih kecil dibandingkan huruf pada naskah utama atau pokok. Selanjutnya, tujuan catatan kaki. Tujuan dari catatan kaki yaitu menunjukkan dasar alasan dan dalil pembuktian dari mana argumen dalam karya ilmiah tersebut disusun, dan menghindari plagiasi atau peniruan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, fungsi catatan kaki. Fungsi dari catatan kaki yaitu untuk menunjukkan atau menguatkan pembuktian semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Keterangan pada catatan kaki adalah menunjukkan tempat di mana pembuktian tersebut didapatkan. Selanjutnya, jenis catatan kaki. Ada dua jenis catatan kaki yang sering digunakan. Yang pertama, catatan kaki lengkap, dan yang kedua, catatan kaki singkat. Yang pertama, catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap adalah catatan kaki yang ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Dan yang kedua, catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah catatan kaki yang ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu ibid atau ibidem, logcit atau logcitato, opcit atau opercitato. Nah, sekarang di sini saya akan memaparkan penjelasan dari catatan kaki singkat, yaitu ibid, logcit, dan opcit, serta menjelaskan cara mengerjakannya. Yang pertama, ibid atau ibidem. Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang berarti tempat yang sama dengan catatan kaki sebelumnya atau di atas. Ibid digunakan jika rujukan yang sama digunakan secara berurutan. Bisa dilihat Suamo Handayaningrat sebagai nama pengarang, pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen sebagai judul buku yang dicetak miring, koma, kota yaitu Jakarta diikuti dengan titik berganda, CV Haji Masagung sebagai nama penerbit, koma 1996 sebagai tahun terbit, koma dan halaman titik 2 yaitu nomor halaman yang digunakan dan terdapat pada akhir kalimat catatan kaki tersebut. Penulisan dilakukan jika catatan kaki tersebut berada pada satu halaman, maka cukup dengan menulis istilah ibid. Tetapi jika terdapat pada beberapa halaman, maka penulisannya ibid dicetak miring, titik koma, halaman titik 10 atau nomor halaman. Dan yang kedua, logcit atau logcitato. Logcit merupakan singkatan dari logcitato yang berarti pada lokasi yang sama dengan yang telah dikutip atau disebutkan. Bisa dilihat Suamo Handayaningrat sebagai nama pengarang,
pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen sebagai judul buku yang dicetak miring, kota yaitu Jakarta diikuti dengan titik berganda, CV Haji Masagung sebagai nama penerbit, 1956 sebagai tahun terbit, titik koma, halaman titik 2 sebagai nomor halaman yang terdapat pada akhir kalimat catatan kaki tersebut. Dan bisa dilihat berikutnya merupakan catatan kaki yang berbeda, tetapi cara penulisannya sama seperti catatan kaki sebelumnya. Dan log sheet digunakan sama seperti yang di atas, tapi digunakan pada halaman yang sama yang telah disisipi oleh referensi yang lain dari halaman yang sama. Adapun cara penulisannya seperti Suwamo Handayani Ningrat, nama pengarang, log sheet. Selanjutnya opercitato. Objit merupakan singkatan dari opercitato yang berarti pada karya yang sama dengan yang telah dikutip atau disebutkan. Bisa dilihat Suwamo Handayani Ningrat sebagai nama pengarang, pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen sebagai judul buku yang dicetak miring, kota yaitu Jakarta yang diikuti dengan titik berganda, CV Haji Masagung sebagai nama penerbit, 1956 sebagai tahun terbit, titik koma, halaman titik 2 sebagai nomor halaman pada akhir kalimat catatan kaki tersebut. Sama seperti log sheet, yang dimana telah diisi oleh referensi lain, tetapi cara penjelasannya sama seperti catatan kaki yang sebelumnya. Dan objek digunakan ketika mengutip dari dua sumber yang sama, akan tetapi ditulis pada catatan kaki yang tidak berurutan dan letaknya pada halaman berbeda. Adapun cara penulisannya yaitu Suwamo Handayani Ningrat, nama pengarang, objek, titik koma, titik 2, halaman titik 2, atau nomor halaman. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan catatan kaki, yang pertama, nama pengarang harus ditulis sesuai nama aslinya. Pangkat dan gelar tidak perlu ditulis. Yang kedua, nama pengarang tidak perlu dibalik. Yang ketiga, judul buku atau sumber harus diberi garis bawah. Jika diketik dengan komputer, maka harus dicetak miring. Yang keempat, kota diikuti titik berganda, lalu nama penerbit, tahun terbit. Dan yang kelima, serta nomor halaman yang terdapat pada akhir kalimat. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata-kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.